Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Semuanya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bundawati, ibu-ibu semua, puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Asani guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir Waalaikumsalam. nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan Amin. insya Allah tempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya Rabbal Amin. Alamin. Ibu-ibu semua, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Tidak lupa pula kita selalu Amin. membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita, yang kita niatkan pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Mendawati, dan kita semua peserta Asani, sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Asani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Asani, keluarga peserta Asani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Asani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihi niyah sayulillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Pada selanjutnya, Ya, silakan makasih. Mendawati. Kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan membahas surat Al-Qalam. Al-Qalam. Ya, cuma sebelum Petugasnya itu sudah di-share di grup. Bu itu ya mana nggak Adrias ada? Linda ada. Ada. Ada, Maksudnya sudah. orangnya nggak ada. Ada. Nggak ada ya orangnya. Ada. Videonya nggak ada video. Ada. Mana? Buka kamera, buka mic-nya Bu Adrias. Ada, Bu. Tuh. Assalamualaikum. Oh nggak kelihatan di saya. Ada kelihatan. Paling Oh, kalau saya Coba paling di galeri. ada di layar selanjutnya. Ya Bapak Ibu, sebelum ke surat Al-Qalam, kita benakkan sedikit ya Bapak Ibu, supaya terbenakkan sebenak-benaknya karena Al-Mulk ini kan lumayan surat yang memang Al-Mulk. harus dipahami lebih lah gitu ya, prioritas lebih dibandingkan yang lain. Jadi kita perdalam. Sebentar ya, saya cari itu sedikit untuk membenakkan isinya.
Ya, ini mah sedikit aja. Nanti sebelum masuk ke surat selanjutnya. Kolam. Al-Qalam. Mudah-mudahan bisa membantu sedikit membenarkan. Ya, jadi surat Al-Mulk yang artinya kerajaan itu surat Makkiyah ya Bapak Ibu, yang terdiri dari 30 ayat yang artinya bisa keluar, arti aslinya adalah kerajaan, yang bermakna adalah kekuasaan, karena di sini adalah kerajaan itu adalah Allah yang berkuasa atas itu. Dan surat ini itu seperti kompas kehidupan yang mengajak manusia merenung akan kebesaran alam semesta, ya, agar tumbuh rasa takut dan cinta kepada Allah. Sekaligus surat ini juga berfungsi sebagai pelindung di alam kubur. Ya. Nah, ini intisarinya kurang lebih. Jadi ayat 1 sampai 2 itu tentang ujian kehidupan. Di ayat ini sebelumnya dibuka dengan pujian kepada Allah ya, dengan tabarokah. Di ayat 2-nya ya Allah menegaskan bahwa kekuasaannya, di ayat 1 kan kekuasaan Allah ya, kerajaan yang kemarin artinya adalah Maha Suci Allah, dialah yang di tangannya itu segala kerajaan. Jadi Allah menegaskan di ayat ini kekuasaannya itu tadi ya, kekuasaannya itu tadi. Di ayat 2 ya, dengan kekuasaannya tadi Allah menguji kita nih, atas hidup dan mati ya. Kehidupan ini diciptakan bukan tanpa alasan, melainkan sebagai ajang ujian ya, kompetisi untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Jadi sejatinya kita sedang berkompetisi di dunia ini. Sedangkan selanjutnya adalah di ayat 3 sampai 5 itu menunjukkan kekuasaan Allah itu seperti apa. Di ayat 1 dan 2 tadi, dan di sini Allah menantang manusia. Ya, Allah menantang manusia untuk melihat langit yang berlapis 7 dan kepakan sayap burung. Kemudian juga suruh melihat di ciptaan Allah tadi, adakah cacat, adakah retak, adakah ketidakseimbangan. Ternyata tidak ada satu pun yang bisa melihat itu ketidaksempurnaan dari ciptaan Allah tadi. Nggak ada ketidakseimbangan sedikit pun dengan menggunakan huruf-huruf zaidah ya penekanannya. Tidak ada cacat sedikit pun gitu ya, nggak ada retak sedikit pun. Jadi kalau kita lihat kemarin sudah dibahas, ada huruf-huruf zaidah yang fungsinya adalah menekankan, menguatkan. Kemudian di ayat ini adalah 6 sampai 11 itu tentang peringatan dan penyesalan. Sebelumnya dikasih tahu tentang kekuasaan Allah seperti apa, harusnya manusia itu dengan segala kekuasaan Allah tadi harusnya beriman gitu ya. Nah, ini adalah orang kafir yang nanti itu mereka menyesal ketika di dunia sudah dikasih peringatan, tapi ternyata mereka tidak beriman. Nah, ayat ini, ayat 6 sampai 11 itu menggambarkan kengerian neraka yang bergemuruh dan penyesalan mendalam para penghuninya. Sampai-sampai bumi neraka pun berteriak gitu ya. Ketika orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka tadi itu, sampai neraka pun berteriak, dan para malaikat pun sampai heran gitu ya, dengan pertanyaan, emang nggak ada yang ngasih tahu kalian gitu pada saat di dunia? Itu bukan pertanyaan yang bertanya untuk dijawab, tapi heran gitu ya. Mereka mengaku berdosa karena dulu di dunia tidak mau mendengar. Jadi di akhirat mereka mengakui sih gitu, kalau sejatinya sudah ada peringatan, tapi mereka dulu tidak mendengar peringatan itu. Ya, jadi ketika sudah di akhirat ya yang terjadi adalah penyesalan.
Dia tidak mau mendengar, tidak mau menggunakan akal sehatnya untuk menerima kebenaran. Padahal Allah sudah membekali itu semuanya. Yang diberi akal, diberi panca indera untuk diberi indera kemarin ya, ada pendengaran, ada penglihatan, ada hati juga ya kemarin itu. Nah, tapi itu semuanya tidak digunakan untuk beriman. Nah, ini adalah penyesalan mereka di akhirat nanti. Kemudian ayat selanjutnya, jadi kalau dikelompokkan ada 4 ini. Pertama ujian hidup, kemudian kesempurnaan ciptaan Allah, ya, peringatan dan penyesalan, kemudian di akhir adalah keadilan dan rezeki. Jadi Allah memudahkan bumi itu untuk dijalani manusia ya, agar manusia itu di bumi itu mencari rezeki. Jadi Allah tuh nggak menciptakan bumi aja, tapi juga ditebarkan rezeki di bumi itu, gitu ya. Di mana manusia bebas untuk menjelajahi bumi untuk mencari rezeki. Dan Allah juga yang memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati yang itu bisa dijadikan sebagai modal untuk dia mengamati semua ciptaan Allah tadi, yang harusnya dengan itu mereka bisa beriman. Ya. Dan harusnya dengan itu semuanya juga mereka itu bisa bersyukur gitu. Namun manusia sangat sedikit sekali yang bersyukur. Itu kurang lebih gambarannya dan keutamaan dari surat Al-Mulk ini. Yang pertama diantaranya adalah penyelamat dari siksa kubur. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menghalanginya atau menyelamatkannya dari siksa kubur dengan surat ini. Itu yang. Nah, ini derajat hadisnya termasuk sahih, diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Kemudian selanjutnya adalah juga memberi syafaat ya, hingga diampuni. Ini ada hadis dari Abu Hurairah di mana Nabi bersabda, sesungguhnya satu surat di dalam Al-Quran yang memiliki 30 ayat dapat memberikan syafaat ketika seseorang hingga ia diampuni, yaitu surat Al-Mulk ini. Ini hadisnya juga sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian di samping itu juga kebiasaan Rasul sebelum tidur itu salah satunya membaca surat As-Sajdah dan juga Al-Mulk ini. Ininya derajat hadisnya. Kemudian juga selain itu Al-Mulk ini juga pembela di alam kubur. Dari Ibnu Mas'ud, seseorang akan didatangi nanti di alam kubur ya, seseorang akan didatangi di dalam kuburnya ketika malaikat azab itu datang dari arah kakinya. Kedua kakinya berkata, tidak ada jalan bagi kalian dari arahku. Jadi terhindar dari azab ketika malaikat mau mengazab dari dua kakinya, terhalang oleh bacaannya mayat tadi pada saat di dunianya karena membaca surat Al-Mulk. Tidak ada jalan bagi kalian dari arahku karena ia dahulu biasa membaca surat Al-Mulk bersamaku. Ketika datang dari arah dadanya atau perutnya, ya, maka ia berkata, tidak ada jalan bagi kalian dari arahku karena ia dahulu menjaga surat Al-Mulk di dalamku. Ketika datang dari arah kepalanya, ia berkata, tidak ada jalan bagi kalian dari arahku karena ia dahulu membaca surat Al-Mulk denganku. Surat tersebut adalah pencegah untuk mencegah dari siksa kubur. Nah, ini derajatnya juga, derajat hadisnya juga sahih mauquf ya. Maksudnya perkataan sahabat yang sampai kepada Nabi Muhammad. Ini refleksi diri kita. Jadi ayat 2 itu topiknya tentang orientasi hidup ya, fokusnya kepada kualitas amal, bukan kuantitas tapi kualitas amal. Dan kualitas amal itu ada di dalam surat Al-Mulk ayat 2 ya, di mana standar ahsanul amal, standar amal itu baik adalah niatnya harus ikhlas dan caranya harus benar. Jadi di sini keikhlasan dan kebenaran. Keikhlasan kaitannya dengan niat, kebenaran kaitannya dengan hukum syariat ya. Berarti kaitannya dengan cara. Kemudian ayat 10 ya, topiknya adalah tentang logika dan iman. Jadi gunakan akal
dan juga indera yang Allah berikan, ya ada mata, ada telinga, ya. Itu untuk merenungkan kebenaran. Jangan menutup mata dari nasihat agama, jangan menutup telinga dari eh, nasihat gitu ya. Itu intinya. Ayat 12 itu tentang keikhlasan. Di mana Allah yang Maha mengetahui, jadi Allah tuh mengetahui apa saja yang disembunyikan di dalam dada. Sehingga di sini sekecil apapun yang kita lakukan, mau itu baik ataupun buruk, itu Allah tahu. Ya, maka di sini berbuat baiklah meski tanpa pujian manusia. Jadi fokusnya adalah berbuat baik itu betul-betul untuk karena Allah. Karena Allah tahu eh, yang kemarin dikatakan apa tuh kemarin? Yang di dalam apa? Kemarin kata-katanya di ayat 12 itu yang itu yang di dalam dada-dada manusia, ya, maksudnya di dalam, intinya Allah mengetahui segala isi hati manusia sekecil apapun itu. Kemudian ayat 15 itu adalah tentang ikhtiar dan tawakal, di mana bumi ini tunduk untuk kita jelajahi. Maka berusahalah menjemput rezeki yang halal dan kemudian bertawakallah. Dan ditutup dengan eh, ayat yang kaitannya dengan air, di mana air ini adalah sumber kehidupan. Jadi jika Allah mengeringkan air, maka nggak ada teknologi manusia yang bisa menghadirkannya kembali. Maka jaga dan syukuri nikmat air tersebut. Kesimpulannya, surat Al-Mulk ini surat tentang kesadaran. Ia menyadarkan kita bahwa kita tidak memiliki apa-apa, Allah lah pemilik kerajaan. Membacanya setiap malam itu bukan cuma sekedar ritual tadi ya, menghindarkan kita dari siksa kubur saja, tetapi juga sarana untuk menata ulang niat hidup kita agar kita pulang ke akhirat dengan amalan yang terbaik. Jadi surat ini mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam semesta itu berada dalam genggaman Allah. Maka gunakanlah fasilitas dunia sebagai bekal untuk menghadapi ujian kematian dengan amal terbaik. Mungkin itu Bapak Ibu sedikit untuk membenarkan surat Al-Mulk. Oke, sekarang kita lanjutkan ke ya, saya siapkan dulu ayatnya. Bu Adria sudah ada, aku nggak mau ya. (68) Dibacanya ayat 1 sampai 5 aja ya Bapak Ibu biar. Iya. Ya, silakan dibaca. Ucut bantu menyimak. Belum ya? Belum keluar lagi tuh ayatnya. Sebentar ya Bapak Ibu. Sudah? Sudah. Sudah. Tapi nggak bisa menampilkan semua saya. Ibu baca itu aja. Iya. Silakan Bu. Silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa innaka inna laka la ajra ghaira mamnun. Asyuran. Hah? Wa Asyuran ghairu mamnun. Wa innaka la ajran ghaira mamnun. Lakalah. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun.
Sadaqallahul azim. Silakan Ibu. Ya, ayat yang pertama nun, Ya. panggilan kedua wa, ketiga al-qalami, wa, kelima ma, enam yasturuna. Ya. Kita ini dulu ya Bu ya. Bahasa Kita diurai dulu semua, Bu. ya sini karena ininya begini soalnya. Oh iya ya. Ya, wa huruf Wa, huruf bermakna, artinya demi. ya. Al-qalam, bentuknya KBKK, Ya. akar katanya koloma, mulanya fa'alun, Fa'ala. pula fa'ala, pola kata bendanya fa'alun, Fa'alun artinya artinya ada di Kamus Muhammad Yunus halaman 355, artinya kalam pena penulis. Kalam pena. pena, ya. Coba kita buka 355. Iya, 355. Tiga lima lima kolama 355 Iya, pola. kolama kolam ya itu berarti pena ya Bu ya. Iya, pena. Nah, lanjut. Wa Wa, huruf bermakna ke 1, 2, 3, 4. dan Ma, bentuknya huruf bermakna, ya artinya dan. Keempat, ma, artinya apa yang. ya ini apa yang Ya. Keenam, yasturun. Nah, lampunya KKSAD. akar katanya Akar kata satoro, polanya fa'ala. polanya fa'ala. Ya. Artinya Ini halaman 169, artinya mereka sedang akan menulis. mereka sedang atau akan menulis. Ya, artinya demi kolam dan apa yang demi pena gitu ya. Demi pena dan apa yang mereka akan tulis. gitu ya. Ini menulis apa menuliskan, Bu? Menulis. Benar, menulis ya. Apa yang mereka tulis gitu ya. Oke, merekanya siapa ini Bapak Ibu? Siapa? Para malaikat. Ya. Jadi ini Allah bersumpah demi apa? 1, pena. demi 2, apanya? Apa yang Apanya? apa yang mereka tulis? Berarti apa? Berarti apa? Iya. Bendanya kan? benda Benda ya. Bendanya kan? Bukan aktivitas menulisnya. Bukan. Perbuatan Ya. baik dan buruk. Iya, maksudnya gini, dia ke bendanya. Jadi penanya alat tulisnya kan, nanti dari apa yang mereka tulis kan berarti tulisannya kan? Betul. Tulisannya maksudnya. Ini kan tulisannya kan? Iya. Nah, masih ingat nggak Bapak Ibu saya pernah menyampaikan bahwa kalau ada an dengan KKSAD, fathah ya, an dengan KK, itu seperti apa? KBKK. Nah, sama hanya ma di sini. Ma dengan KKSAD. Cuma ma ini tidak tidak memfathahkan. ya. Jadi maksudnya, jadi gini maksud saya tuh, ini tuh apa namanya? Jadi benda apa sih? Tulisannya gitu maksudnya. Bukan ke aktivitas menulis. Jadi demi pena dan apa yang malaikat tulis berarti tulisannya. Gitu. Itu ya. Jadi artinya demi pena dan apa yang mereka tulis. Jadi ini artinya, maksudnya adalah
yang dijadikan sumpah itu adalah penanya dan Hasil tulisan. betul, hasilnya apa yang gitu. ditulis. Iya, gitu. Bukan bersumpah atas aktivitas malaikat menulis tadi. Itu. Lanjut, silakan. Ayat kedua. Bu Ella. Ada Bu Ella nggak? Iya. Sudah. Iya. Bapak Ibu nanti coba baca ya, baca sendiri yang ini tentang nun ini. Di Ibnu Katsir, penjelasannya insya Allah di situ ada jelas. Ya, ada 3 pendapat di situ, tapi pendapat yang paling kuat itu adalah itu rahasia Allah. Ya, tapi ada juga pendapat-pendapat yang lain. Bisa dibaca sendiri nanti. Artinya, maksudnya gitu ya Bu Wati. Maknanya apa ya? Non itu. Apa ya? Kurang lebih ininya. Ya, jadi bukan maknanya apa ya? Itu tuh nama pendapat di situ ya. Ada yang berpendapat itu adalah nama ikan yang sangat besar. Ada juga itu adalah nama tinta beserta wadahnya gitu. Jadi al-qalam itu adalah pena yang al-qalam ya, yang diciptakan Allah sebelum menciptakan manusia, langit, bumi semuanya. Jadi pertama kali yang diciptakan Allah itu adalah pena, al-qalam ini. Pertama kali yang diciptakan. Sebelum menciptakan langit, bumi beserta isinya dan manusia, itu al-qalam duluan. Yang kemudian terjadi percakapan sama Allah dengan al-qalam tadi, untuk diperintahkan untuk menulis takdir manusia gitu. Panjang itu, ayat 1 aja panjang, jadi saya tadi belum sempat, tapi bisa dilihat ya nanti Pak Ibu baca masing-masing. Kenapa? Kenapa Bu? Menarik Ya, ya. yang pertama yang itu aja, yang nunnya aja udah panjang. Iya, penjelasannya tuh Artinya tentang nunnya panjang. saya udah sangat panjang gitu. Ya, nunnya itu tinta. Di situ katanya, juga bagus. berarti ya. Ya, kenapa Bu? Nun itu tinta maksudnya. Iya, tinta. Jadi ada 3 pendapat gitu. Ada itu ikan yang sangat besar, yang kalau di Indonesia disebutnya ikan paus, tapi sejatinya enggak gitu ya. Maksudnya diterjemahkan ikan paus. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya al-hut, ya ikan paus gitu. Terus kemudian ada yang berpendapat bahwa itu adalah tinta beserta wadahnya, gitu. Kemudian yang pendapat terkuat adalah itu rahasia Allah, itu yang pendapat terkuat. Iyalah. Nanti bisa dibuka ya Bapak Ibu. Terus kemudian al-qalam itu adalah sebelum manusia diciptakan, sebelum langit dan bumi semuanya diciptakan, al-qalam itu yang pertama kali diciptakan oleh Allah untuk menulis takdir manusia. Jadi pena duluan diciptakan, baru kemudian nun itu juga nun diciptakan, baru kemudian langit dan bumi, yang baru kemudian nanti manusia. Ya, panjang soalnya saya juga belum sempat baca yang detailnya. Tapi saran saya Bapak Ibu mendingan baca sendiri ya. Iya. Silakan lanjut. Ayat kedua, pengalaman pertama ma. Ntar ya Bu, saya naikin ke atas dulu. Maaf. Oke. Anta bi Sebentar, kok nggak mau sini. Anta bi nikmati rabbika nikmatin bi ya dia nikmatin ya nikmati Bu. nikmati ya Nikmati nikmati rabbika. Rabbika Satu kesatuan. nikmatin bi Rabbika Iya. Ini ti ya, bukan tin. Bi, kemudian majnun. majnun Ma huruf huruf artinya tidak ya kata ganti kata ganti kamu engkau engkau. Kemudian di huruf huruf jar dengan jet dengan ini KB
KBKM, KBM, Ini KBKK, PKK, akar katanya. Nauma, Naima, polanya. ya, polanya, fa'ala, pola kata bendanya, fi'latun. Ya, artinya. Artinya, Nikmat. menurut kamus Mahmud Yunus halaman 459, nikmat. Ya, 459. Ya, Robika, Robika, KBM, Robba, KBKK, KBKK, Robba, Robba, polanya. fa'ala, Fa'ala, ya, pola kata bendanya, Faklun. fa'lun. Ya. Kemudian kata ganti. kata ganti kaya. Tuhan. Engkau. Di-nya huruf jer dengan Biar dengan kemudian ini KB. KBKK, KBPP. Maj Ya, KBPP. Iya, KB itu ya. KB PP. Majnun. Akar kata jannah. Sebentar. Kan pola maf'ulun itu bisa enggak ya? Mendingan lihat Bu, mendingan amannya ngelihat karena ada yang Akar katanya jana. apa namanya? Nah, Lihat itunya Bu. maf'ulun. Halaman berapa Bu? 92, Bu. 92. Ya, Mahmud Yunus 92. 9 dari bawah, sebelah kiri. 6. Apa? Berapa Bu? 9 dari bawah, sebelah kiri. 92. Halaman 92, baris ke-9 dari bawah. Oh iya. Majanin. Ntar saya cek di itunya. Maf'ulun. Tapi artinya tuh orang gila. Akar katanya artinya menutup. Bisa menutup. Perisai. Ikan gila. Nah, Dia satu akar kata dengan jin, dengan surga, iya. dengan jannun. Jin, surga, jannun. Menutup. PPP ya, karena memang orang ini orang gila. Iya. Jannah. Polanya adalah fa'ala. Pola kata katanya maf'ulun. Iya. Artinya apa halaman 92. Artinya orang gila. Oke, kita terjemahkan Bu gimana? Dan tidak dan itu. Adalah engkau. Ya, bisa begini. Silakan Ibu coba gimana Bu? Tidaklah kau tidaklah Engkau tidaklah nikmat Tuhan engkau adalah orang gila. orang gila ya adalah orang gila. Atau bisa juga gini, engkau dengan nikmat Tuhan engkau Tidaklah orang gila. ya, Tuhan engkau bisa tidak bisa bukan ya, tidaklah Ya, orang bukanlah orang gila. tidaklah orang gila. Bisa begitu. Ini ayat pembelaan ya, pembelaan kepada Rasulullah. Engkau dengan nikmat Tuhan engkau, bukanlah orang gila. Bisa juga tidaklah engkau dengan nikmat Tuhan engkau adalah orang gila atau termasuk orang gila ya. Sama aja, cuma memang sama aja ya Bapak Ibu, silakan. Mau enak yang mana silakan. Itu Bu ya. Oke, kalau di sini subjeknya yang mana? Ini struktur kalimatnya apa? Verba apa nomina? Oh, nomina. Nomina. Kalau nomina berarti ada subjek, ada predikat. Predikat. Subjeknya mana? Majnun. Bukan. Anta. Anta, betul. Anta. Predikatnya? Gila. Subjek dengan predikat harus berkaitan ya. Binikmati. Oh, masa engkau dengan nikmat? Maksudnya subjek dengan predikat itu berkaitan. Kan gini. Anta. Arab
Majnun. Ya, jadi gini, Majnun. cara mengenalinya gini. Nggak ada yang ketebak. Antara subjek dengan predikat itu namanya itu predikat. Berarti kan predikat dari subjek. Berarti Oh harus iya, nyambung. menerangkan subjek ya Bu. Ya. Jadi engkau orang Ini gila. orang gila. Ya. Berarti engkonya di situ adalah itu. Nah, jadi Tidaklah bukan engkau. nikmat. Bukan engkau nikmat tuh enggak. Jadi predikat itu berkaitan dengan subjek karena predikat itu adalah predikatnya subjek gitu. Jadi berkaitan. Harus nyambung gitu. Karena kalau ketemu kayak gini kan ini mana gitu kan dua-duanya maka ini subjeknya, ini predikatnya. Sisanya apa tambahan aja nggak usah dipikirkan. Yang penting sudah ketemu subjek, predikat sementara itu dulu. Cukup Bapak Ibu? Jadi poinnya intinya adalah engkau bukan Engkau orang gila. bukanlah orang gila. Intinya di situ. Engkau bukan orang gila. Karena nikmat Tuhan engkau. Iya. Sudah Bu Ella? Sudah Bu Ella? Iya. Sudah. Oke, kita lanjutkan ayat. Ayo Bu. Pertama wa, Wa inna inna, ketiga ka la la, ajron ghairu mamnun. iya. Oke. Wa huruf bermakna artinya dan. Benar. Ini dan Ya, inna huruf ini bermakna arti sesungguhnya. Ka huruf jar artinya bagi. Ka huruf jar artinya bagi. Ila Kata ganti. kata ganti. Lanya huruf. Iya, Arti aslinya sungguh. iya. Sungguh bisa benar-benar. Kemudian ini adalah KBM, KBKK. KBKK. Iya, KBKK akan Aja- kata ada. Ajaro. Ajaro Ajaro. namanya. Polanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya Artinya pahala. pahala halaman. 34. Mahmud Yunus 34. Ini KB M. Di Disebutnya kata benda apa? Khusus ya? iya. Apa? Betul khusus. Itu kata benda. Kata benda murni. khusus kan? KBKK khusus ya. Saya Iya. suka. Enggak ini. KBKK khusus. Kan ada satu lagi apa sih khusus sama apa? Murni. Kata benda murni. Enggak ada akar kata gitu ya. Iya Bu. Kata. Ini kalau khusus nggak bisa tanwin gitu Bu. Iya. Nggak bisa KKSAD. Ada nggak bisa. KKSAD. Nggak ada Apa? KKSAD. Oh, Nggak bisa tanwin. kalau gimana Bu? Kalau khusus nggak ada KKSAD. KKSAD-nya nggak ada. Akar katanya ada. Kalau kata kerja itu Kalau khusus nggak ada KKSAD tapi Ada. akar katanya ada. Ada. ya Akar katanya apa Bu? Ini ada KKSAD-nya kok. Udah. Ya udah. Gak apa-apa Iya. deh, lanjut aja. pola. Intinya mah 304, sejatinya Bu. ya intinya mah artinya tidak aja atau selain. Tidak ya artinya apa? Oh, goir. Goir. Artinya bisa Tiada, bukan, selain, kecuali, Ya. lain daripada, bukan, Tiada. kecuali banyak sesuai kebutuhan. tanpa. Iya. Ya, kemudian ini lanjut Majnun. Man- KBPP. Mamnun. KBPP akar katanya Mana. mana polanya Fa'ala. Pola kata bendanya maf'ul. maf'ulun. Ada di Mahmud Yunus halaman 329. Artinya terputus. Terputus. Iya. Yang terputus ya. Iya. Karena kan KBPP. Ya. Oke, kita bahas ini silakan diterjemahkan. 429, Bu. Halaman Berapa? 429, Bu. 429. Iya. Artinya dan 429. sesungguhnya
Dan sesungguhnya bagi engkau ada pahala. Dan sesungguhnya bagi engkau benar-benar Benar ada pahala yang tiada ada terputus. pahala yang tidak Tiada terputus. gitu ya. Ya. Ini kalimat tingkat tinggi. Ada inna, ada la. Ya, yang kalau kalimat biasanya itu nggak ada inna, nggak ada la, kalimat biasanya bunyinya gimana, Bapak Ibu? Oh, Inna nggak ada nih. Berarti kan laka, wa anta, Engkau laka bagi aja ya. engkau ya kan ini wa, laka, terus kemudian la-nya kan nggak ada nih. Mm-mm. Apa? Ajrun, Ajrun, bagi ya, engkau goi, roh, ini biasa nih, ya, ini biasa nih. Mam, artinya apa? Dan bagi engkau pahala ada yang pahala yang tidak terputus. Itu kalimat biasa. Tapi Allah tuh menggunakan kalimat tidak. Nah, ini seperti ini. Ini aslinya apa? Ini subjeknya. Ini predikat. predikat. ya predikat. Ya. Pahala bagi engkau. Atau bagi engkau ada pahala. Kan gitu. Ya. Intinya mah gitu kan Bapak Ibu. Nah, Ya. ketika misalkan dimasukin Ina. inna, ada inna nih. Inna doang nih. Inna doang. Maka jadi gimana? Inna. Ajran. Dan sesungguhnya Ini nih, bagi inna ya. Mm-mm. Jadi gimana? Wa inna ajron. Inna ajran. Betul, ajron. Nah, levelnya naik nih kalimatnya. Kalau tadi kan gini, dan bagi engkau ada pahala yang tidak terputus. yang tidak terputus. Itu tuh biasa tuh. Nah, ketika ada inna, levelnya naik. Dan sesungguhnya bagi engkau ada pahala. Jadi sesungguhnya bagi engkau ada pahala yang tidak terputus. Tapi ini levelnya naik lagi. Adalah Dikasih lah di sini nih. Yang kalau ditulis menjadi gini. Nah, pertanyaannya, yang bikin dia fathah tain itu la-nya atau inanya berarti? Inna. Jadi la tidak memberikan pengaruh dia. Paham ya? Jadi meskipun letaknya di sini, meskipun letaknya di depan sini nih, kok ini ada huruf la, kok ini fathah, berarti la memfathahkan enggak. Justru inna yang memfathahkan dia. Meskipun letaknya jauh. Jadi menunjukkan bahwa Allah tuh menggunakan kalimat yang levelnya tingkat tinggi untuk menghibur Rasulullah kan ini. Ya, untuk memotivasi Rasulullah. Ketika Rasulullah dikatain gila, ya, dikatain nggak punya anak, nggak punya keturunan laki-laki sehingga terputus gitu ya. Maka di sini Allah menggunakan kalimat yang untuk menguatkan, meyakinkan, memotivasi itu dengan tadi ada inna, ada la gitu. Jadi kalau difahami secara gramatika, tadaburnya dalam gitu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi fathah tain di sini bukan karena ketempelan la, enggak. Tapi karena inna. Inna kadang-kadang bisa berdiri sendiri tanpa la. Ya. Ketika adanya la itu berarti tingkatnya lebih tinggi lagi. Cukup, silakan. Siap, iya, Bu. Sudah Bu Ella? Sudah. Ya. Sekarang selanjutnya ayat Jadi ini sambil belajar struktur kalimat ya. Ibu. Oke, ayat selanjutnya 4. Silakan Ibu. Iya. Pertama wa, kedua inna, ka, la, la, ala. Nah, baru gini. Ya. Ya. Karena ini tuh gini itu la sama ala. La, ala. Ya. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, mari kita ini wa, huruf dan Huruf dan
Inna huruf sesungguhnya. Dan ini sesungguhnya, ini kata ganti, ini huruf tadi, bukan huruf jar, huruf apa namanya? Sungguh. Yang temannya Ina tadi. Betul. Ini adalah sungguh atau benar. Benar-benar. Ya. Benar-benar. Arti aslinya sungguh sejatinya. Kayak Ina ini sesungguhnya, udah ya Bapak Ibu. Kemudian ini adalah Allah. Atas ada di atas. Kemudian khulukin, Akhlak. KB, Akhlak. KBKK. kakak. Akar katanya Akar polanya Holuka, akar katanya holuka, Bu. holuka. Oh ya. Ya, Koluko. iya, polanya fa'ala. Holuka ya. Iya, Kak. Oh, karena ini bukan yang menciptakan ya. Bukan kolako ya. Perang akhlak, Oh, perangai itu iya. akhlak. Akhlak. Berarti ada dua ini ya Bu ya. Holuka ininya adalah Ulun. ulun. Oke. Ininya artinya perangai atau akhlak. akhlak. Iya, Akhlak. akhlak. Luhur. Azim. Akhlak. Mahmud Pakai luhur, Bu? 120. Enggak, yang azimnya yang luhur. Akhlak. Oh ya. Ini halaman berapa Bu? Mahmud Yunus 120. 120 ini. Azim KBSL. Akar kata azuma. Azuma Pola fa'ala, polanya. ya. Fa'ala. Fa'ilun. Artinya Yunus halaman 272, artinya yang maha besar atau agung. Maha agung. yang maha besar Iya, atau maha agung. atau maha agung ya. Sama aja. Oke. Artinya dan Sesungguhnya engkau benar-benar atas benar-benar di atas. di atas Ya, karena ini menunjukkan level ya. Di atas akhlak. akhlak yang maha agung. Nah, mungkin akhlak yang bukan maha. Ya, bukan maha nih. Ya, bukan maha di sini. Akhlak yang sangat agung gitu. Agung. Karena ini bukan Allah ya. Jadi saya Oh, iya. artinya adalah yang agung. Yang agung atau yang sangat agung ya. Yang susah amat sih, yang sangat agung. Karena kaitannya dengan akhlak, mungkin kita pilihnya agung aja ya. Jangan besar ya Bapak Ibu ya. Ya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar di atas akhlak yang agung. Yang karena udah di atas, jadi kayaknya nggak pakai sangat deh. Di atas akhlak yang agung. Maksudnya itu di atas tuh ya level akhlaknya tinggi gitu. Akhlak agung. Ini akhlak tadi halaman berapa ketutup sama saya? 272. Bukan ya ini. Akhlak 120. 120. Oke. Silakan. Ya, kita bahas. Ini ada inna. Ini kalimatnya, struktur kalimatnya apa? Nomina. Nomina yang kemasukan inna. Kalau nggak ada inna gimana itu Bapak Ibu? Kalau nggak ada inna. K-nya Kalau apa? nggak ada K-nya ina, apa? Anta, betul. Anta. Kemudian la. La'ala khuluqin. Nah, ini ya. Khuluqin ini mah. Ya. Aziz. Nah, berarti subjeknya ini, predikatnya yang mana? Kalau nggak ada la, kan gini, kalau nggak ada la. Kalau nggak ada la tuh tulisannya gini. Kalau nggak ada la tuh gini aja. Nah, ini predikat. Predikatnya itu. Engkau di atas akhlak yang agung. Ya, siapa yang di atas akhlak yang agung? Engkau. Jadi gitu cara mengenali predikat.
Kayak tadi, siapa yang gila tadi? Siapa kan ada ma ya, berarti tidak gila. Siapa yang nggak gila? Tadi anta, apa yang di atas tadi apa? Anta. Iya, anta. Anta. Ma Anta, anta itu bi cara mengenalinya. Gitu. Jadi ada hubungan gitu antara subjek dengan predikat. Iya. Jadi kalau mau cari subjeknya, predikatnya gitu kan. Siapa di sini yang di atas akhlak yang agung? Anta. Kayak tadi di atas juga gitu. Siapa yang nggak gila? Anta. Gitu. Kayak ini predikatnya. Sampai terakhir ya Bu Wati ya, sampai hulu. Ya. Kalau kita lihat hulukin azim tuh kayaknya mensifati itu ya. Ya, betul. Jadi sejatinya Bu, ini tuh sepaket yang nggak bisa dipisahkan kan Ya, ini. satu paket. Ya. Kalau dilihat ya, kalau predikatnya mah ini Bu sejatinya. Ya. Tapi kan Jadi ini satu. sifatnya bagi ini yang nggak bisa dipisahkan. Iya, jadi Sehingga satu ngikut paket. dia. Ya, di atas akhlak kan masih ngegantung gitu. Iya. Akhlak tadi butuh Akhlak ini yang bagaimana? sifat ya gitu. Sehingga satu kesatuan. Nah, ketika si anta ini kemasukan inna, maka berubah dia menjadi yang posisinya di kayak objek itu, objek atau yang di kalau di kolom itu ya menjadi apakah. Jadi inna menjadi innaka. Nah, ini mah nggak berubah karena dia huruf jer, kecuali kalau nggak berubah ya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ketika kemasukan lama nggak ngerubah apa-apa. Nggak ngerubah apa-apa. Yang ngerubah tuh inna. Tinggal dimasukin aja. Berarti di sini kalimatnya itu kalau nggak ada inna biasa aja. Engkau di atas akhlak yang agung. Coba kalau Rasul lagi benar-benar dalam keadaan ini kan Rasulullah tuh dapat pertama Bapak Ibu perjalanan kan gini, surat Iqra kan pertama kali yang turun. Nah, ketika pertama kali turun itu kemudian Rasul menyampaikan itu udah banyak banyak apa namanya ejekan, banyak sampai dituduh gila, sampai segala macam lah intinya. Dan dapat tekanan yang luar biasa. Kalau cuma sekedar engkau tuh di atas akhlak yang mulia kan kurang ini gitu loh. Makanya pemilihan katanya pakai inna, pakai la, mau meyakinkan Rasulullah gitu. Mau menguatkan Rasulullah. Jadi ujian Rasulullah untuk menyampaikan ayat-ayat Allah itu kan berat banget gitu loh. Sehingga di sini juga pakai kalimat-kalimat yang banyak penekanan. Inna, la. Lanjut silakan Bu. Iya. Saya hapus? Iya. Wela? Iya. Ya. Ini ayatnya pendek-pendek jadi cepet ini. Nah, mari kita lihat. Lanjut. Ya, Pak. Fa, sa, tubsiruna. Fasa. Tubsiru, Ya. wa, yubsiruna. Ya, fa. Fa bermakna maka, Ya. sa huruf bermakna artinya kelak. Ya. Tubsiruna KKSAD, pelaku antum. Anta. KKSAD. Iya. Anta. nih. Anta, iya. Ya. Ini. Anta ya Bapak Ibu. Iya. Anta. Salah. Akar katanya? Ya, basuro. Basuro. Polanya? Af'ala. Af'ala. Oke. Artinya? Artinya kalian sedang akan Engkau. Tahu. Ya, engkau sedang akan Engkau ya sedang akan melihat. Wa. Huruf dan Huruf bermakna dan kemudian yubsiruna KKSAD, pelakunya hum, ya. akar katanya basuro, polanya af'ala, Basuro sama ya, arti mereka sedang akan melihat. Polanya? Artinya di Kamus Mahmud Yunus 66 halaman 66. 66. Artinya mereka sedang akan melihat. Sedang akan melihat. melihat. Ini ayat 5. Kalian akan melihat. Oke, lanjut. Artinya maka Kelak engkau kelak
lihat Nah, kelaknya di sini maknanya apa? Pasti. pasti Pasti maknanya. pasti Maka kelak engkau kelak akan Akan melihat. Pasti melihat. akan akan melihat. melihat Ya. Dan mereka mereka juga Mereka pun akan Mereka melihat. pun akan akan melihat. mereka pun boleh. Mereka pun Nah, boleh, mereka mereka juga juga. akan melihat. Ya. Maknanya apa ini? Pasti. Maka kelak apa engkau pasti akan ngelihat dan mereka juga pasti akan ngelihat gitu. Maknanya begitu. Ya, cuma saya nggak berani nambahin karena itu secara pemahaman ini ya. Maknanya pasti. Oke, silakan Bu Ella. Berarti merekanya siapa di sini? Engkaunya siapa? Engkaunya Nabi Rasulullah, Muhammad. Rasul. Merekanya Rasul orang-orang Orang kafir. orang Kafir. kafir yang nuduh gila Rasulullah tadi. Lanjut. Cukup selesai ayat 5. Makasih Bu Adrias. sama-sama Ibu. Ya, dari ayat 1 sampai 5 ada kosakata yang apa tadi? 1 sampai 5. Di ayat 1 apa kosakatanya? Nah, Al-Qalam yastur. Ini tadi ya, ya, ini sama. juga baru ya. Ya, Yastur itu Hanya kan baru. menulis Baru. Ya, Baru ya. Kata ya. Nah, ternyata dia artinya sama dengan kataba menulis, tapi pasti berbeda. Ya, pasti berbeda. Di sini yang menulis adalah para malaikat dan yang Malaikat. ditulis itu ada tulisan. apa namanya? Yang ditulis itu adalah macam-macam ya versi di itu tuh. Ada yang sebentar saya ini kan. Tadi saya nulis di mana? Bentar, Bapak Ibu. Saya nulis tadi ya. Jadi di situ tuh ya ada yang menulis takdir manusia dari ini mah malaikat ya. Kalau malaikat itu ini. Oh ini kan malaikatnya malaikat. Jadi kalau ayat-ayat malaikat itu Allah aja. ada yang memang mencatat malaikat di kiri kanan mencatat amal kita. Itu ya. Ada juga apa sih tadi saya baca tuh. Itu ya salah satunya itu malaikat yang mencatat amal itu. Ntar dilihat lagi ya Bapak Ibu, silahkan dibaca masing-masing. Intinya ini artinya adalah menulis, tapi beda maknanya dengan kataba. Meskipun sama-sama menulis, tapi berbeda. Ya, kemudian di sini apa? Majnun udah biasa ya, gila udah nikmat. Ini berarti nggak ada yang ini kosakata ayat 2, ayat 1 aja tadi yang yasturu. Nah, kemudian ayat 3 ajron sudah biasa. Mungkin mamnun ya. Mamnun tadi apa? Yang terputus. Yang terputus. Ya, yang terputus. Kemudian, nah, ayat 4 ada arti yang nggak biasa kita ini. Ya, gitu tuh. Pulukin. Itu gimana kita? Saya pikir tadi penciptaan. Akhlak. Ternyata enggak ya, itu akhlak ya. Jadi ternyata akhlak itu punya akar kata yang sama tapi tidak arti dengan kolako ya. Iya. Jadi akhlak itu terbentuknya dari sini. Kemudian kalau ini sudah biasa. Azim ini sudah biasa ya Bapak Ibu. Doa bercermin ini. Ya, doa bercerai. Ya, selanjutnya ini sudah familiar. Ayat. Jadi dari ayat 1 sampai 5 berapa kosakata ternyata? 2. Cuma 2. Alhamdulillah. Ya, Oh, sama mana silakan dibenakkan masing-masing. Mamnun, tadi mamnun kan? Yasturuna, mamnun sama adalah udah Sudah. 2. Pulukin. Amnun itu kan katanya mana ya? Mana, Mana. salwa dan mana. Oke, cukup Iya, Bapak tuh. Ibu? Ya. Tawa dan mana? Makanan manis. Oke, sekarang ayat 5 sampai 10 siapa? 6 sampai 10. Ya, 6 sampai 10. Pak Suharman.
Ya, silakan Pak Suharman. Sisa waktu nggak buat dibenarkan, Bu Wati. Nanti pembenaannya kalau udah semuanya. Selesai. Iya. Gue nggak terekam lah nanti kebanyakan. Oh ya udah. Ya udah, mau dibenarkan 1 sampai 5. Tapi Pak Suharman ada nggak? Ada, masih ada waktunya setengah jam. Masih cukup, Pak Bu. Minggu depan aja lah. Pendek kan, pendek-pendek cukup. Ayo, silakan. Ya oke, lanjut. Kalau dibenarkan tuh per tema, Bu. Nanti kalau udah itu aja per tema. Lanjut. Suharman, Kelempar. Hah? Pak Suharman ada? Enggak ada. Oh, ada. Oh, beliau nutup itu. Saya pikir kelempar. Ada Pak Suharman. cuma tutup kamera, Kok diem aja. suara nggak ditutup. Ya udah. Sambil nunggu Pak Suharman mungkin sinyalnya. Kayaknya sih iya, Pak. Ya, Soalnya diem nggak bergerak. bantu dibaca di Pucut. Apanya? Baca ayatnya Pak Suharman. Nah, Pak Suharman mana? Kelempar Pak Suharman. Ya kan, kelempar bener kan? Nggak ada di saya. Oh, muncul lagi. Muncul lagi. Kelempar Ada lagi. tuh, ada. Oh, ada. Suaranya, udah Pak Oh Suharman. iya. Ya. Silakan. Dilanjutkan Murai Bocot. Ya, Baca dulu. Nah, Pak Suharman baca dulu ayat 6 sampai 10. ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Dipenggal dulu ya. Baca. Baca dulu. Nah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bi ayyikumul maftun. Penggalannya bi. Oke. Bentar. Saya ini dulu Pak ya. Saya Siapin dulu. ya. Silakan Bi. Bi. Huruf J. Bi huruf jar. Ya. Ayyikum. Alaikum. Ini. Ya. Oke, ayyukum. Ayyikum. Apa ayyikum? Ayyikum ini Ayyikum. satu kesatuan ya? Ya. Iya. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, ABM. Ya, ABM. Yaitu ABM ya. ini kalau di Al-maftun. kalau di itu masuknya kemana ini Bapak Ibu? Kalau di alasan ai kata KBKK. Kayaknya kalau di alasannya mah huruf ya. Saya pikir kalau di alasannya biasanya kayak Dulu gini. huruf. Dulu huruf, sekarang KBKK kayaknya. Kalau huruf aja mah biasanya ai ini. huruf ya, iya huruf kalau di alasannya. Kalau dikembalikan ke kaidah itunya, dia sejatinya masuknya ke kata benda. Oke, nggak apa-apa. Salah, saya pernah dengar kata benda tuh di kajian subuh, Aji. Yang sering ikut kajian subuh, Bu Ella, ikut Ya. kajian subuh rutin nggak? Iya, pernah dengar gitu yang Aji itu. Yang lain? Dia- Apa Bu Ella? Yang lain? Kalau dikembalikan ke kaidah bahasa Arab, dia itu kata benda. Cuma kalau di alasani masuknya kemana? Kalau saya Kalau pikir, dulu di saya materi- pikir huruf nggak mungkin ya, karena setelah bi itu kan kata benda. Kata benda. Iya. Jadi kalau dikembalikan ke huruf, saya pikir nggak mungkin, karena setelah bi itu kata benda. Makanya kenapa ayi? Kenapa nggak ayu? Iya. Ya kan? Cuma kalau di secara terpisah itu biasanya yang kayak gitu-gitu tuh kalau di itu masukin ke huruf. Jadi kalau kita ngeliat ke sini mah ini ke kata benda Bapak Ibu. Iya. Tapi bukan kata benda KBKK. murni Bu Wati. Kata bukan kata kata benda ya. Kata benda murni. Ya, jadi dia bukan KBKK, kata benda murni. Iya. Artinya yang mana kalau pagi? Kata ganti, ya.
Ya. Kalau secara arti ini tuh bisa Tergantung ininya ya. atau siapa. apa saja, Ya. siapa Tergantung saja. dari Apakah tergantung kalian? dari yang nempel Tergantung apa. dari Kalau Ya. yang nempel kum, maka siapa. Apa Kalau yang kalian? nempel itu yang nempel itu apa benda yang nggak berakal ya, maka dia apa saja. itu apa Apakah. namanya apa, Siapa kalian? apakah gitu ya, siapakah gitu. Kalau di itu apa di kamu sadar nggak Bapak Ibu? Ada Apa? Ada Kalau 554. Coba kita sembarang, apa-apa, apa saja. nah bisa apa saja, 554 ya siapa Bu saja. Elvis. Yo, Jadi bisa apa saja atau siapa saja. yang mana, apakah, Ya, yang Siapa mana? saja. Kapan Mana? pakai apa? Itu kalau yang nempel maksudnya bukan nempel, maksudnya yang bersama dia, nggak selalu nempel ya. Kalau bukan kata ganti, nggak nempel ini kan karena kata ganti. Kata benda setelahnya yang dia ber-KBM, berarti kan ber-KBM tuh Bapak Ibu. Nah itu tuh kalau dia kata benda yang tidak berakal, dia apa? Kalau yang berakal siapa? Nah kum kan termasuk yang siapa. berakal. Ya, atau bisa apalagi Bu Elvis gimana? Apa? Apa saja, yang mana, apakah, Ya, yang mana? Apakah tuh sama dengan apa saja tadi ya? apa saja, Apa ya. Yang mana Halaman lanjut? 54. Ya. Kata ganti, kemudian ini apa? Pak, Pak, KB, PP. Ya, ini apa Pak? Akar katanya? Akar katanya Tanah. Fa, tanah. Tanah. Polanya? Pahala, Allah. maf'ulun. Mulun. Artinya apa Pak? Fitnah, bukan Yang difitnah. yang gila. Ya. Apa Pak Suarman? Ini uji. Ya. saya belum lihat kamusnya Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Apa Bapak Ibu? Yang difitnah. Fitnah diuji. Yang Fitnah. Yang gila juga bisa. Coba dibuka. 307. Berarti yang gila aja. 20 307. 30. Ada arti yang gila? Yang difitnah, yang gila. Iya, di bawah sekali. Oke. Terus saya nggak usah ngeliat ya, biar cepet ya. Nggak usah maktun. Oke, ini berarti susunannya dia berupa apa ini kalimatnya? Nominal. Nominal. Kalau ini berarti ada subjek, ada predikat. Mana subjeknya? Ya. Yang mana subjeknya? Subjek itu ya kata benda berharokat doma yang dia itu makrifat. Maksudnya kalau Alif kata lam. benda berarti alif lam. Ya, Yang mana? kalian. Ya, ini Maftunu, subjeknya. maftunu. Berarti predikatnya Maaf. bi'ayyikum. Bi'ayyikum. Ya, predikatnya berupa itu frase yang diawali oleh bi. Gitu. Oke, kita ini nanti artinya apa Pak? Artinya dengan siapa saja atau dengan apa saja, Ya, siapa saja yang gila, siapa sajanya saja. bisa kalau kurang itu bisa di Siapa saja, kalau yang gila tentu siapa saja Bu Oti. ya, ya. Jadi di situ ada huruf bi ya, Ya, yang itu. Nah di sini itu sajanya bisa dihilangkan Pak. Bisa gini, siapa di antara kalian gitu ya? Ya kan? Siapa ini ya siapa kan? Siapa di Ya. antara kalian Yang gila. ya? Siapa di antara kalian yang gila? Bi-nya itu ini sih, bukan apa ya, tidak harus diartikan. Ya, jadi artinya apa? Siapa di antara kalian? Siapa di antara kalian yang gila? Jadi saya
Saya mau ngapus ini malah. Bentar ya. Oke, cukup. Lanjut. Nggak ada yang perlu dijelaskan ya, saya pikir. Di ayi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbika Sebentar Pak, Bu Ella sudah belum? Iya, sudah. Nah, oke, saya naikkan dulu. Silakan Pak dibaca. Ya. Inna rabbika wa a'lamu biman dhalla. Inna rabbaka wa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, lanjut Pak. Kendalanya inna Ya, Guru bermana rabbika Robika, wa Huwa, rabbaka wa a'lamu Ya, bi Bi, man Man, dhalla Bola, an sabilihi An, Sabilillah, sabilihi wa a'lamu Bi, bi al-muhtadina. Iya. Ya, Inna sesungguhnya Inna huruf sesungguhnya huruf sesungguhnya Rabbika KBM BM KBKK tadi sudah ya Robba ya Bapak Ibu di atas Ya. sudah ya. Ya. Jadi nggak usah lagi ya. ya Iya. Huwa kata kita ganti ganti alamu ka a'lamu bi KBSL ya L akar katanya akar katanya alimah polanya afalu pola kata kerjanya fa'ala ta'ala pola kata bendanya af'al bendanya afalu artinya lebih Dia maha mengetahui, lebih mengetahui. lebih mengetahui halaman Itu di Munawir 967 yang ada KBS. Munawir 967 di huruf huruf man dengan man huruf man di Ya. sini artinya apa Pak? orang yang Ya, bisa orang yang, bisa siapa yang, Siapa yang. siapa yang, atau bisa juga orang yang. Ya, lanjut. Dolla, Dola KL. KKL ya KKL Pelaku, pelakunya huwa akar katanya, akar katanya dolla, dalla polanya, fa'ala. polanya fa'ala Artinya, dia sesat halaman 230. 230. Huruf Z, ini KB, M. Sabili, selama ini masuk ke KBSL ya Bapak Ibu ya? Iya. ya KBSL Sabala, Sabala, betul. Ya. Sabila tabala. Ya, saya bilang ke saya. Ayo, silakan. Fa'ilun. fa'ilun Ya, artinya jalan. Ya. Halaman Halaman 162. Munawir 18 biasanya ya.
I-nya apa Pak? Kata ganti. Ya. Lanjut Pak. Wa huruf Ya. Dan wa kata ganti. ya, kata ganti. Dia alam Abu tadi sudah ya sudah. Pak ya? Ya, Oke. sudah. D-nya huruf jer. Huruf jar. Kemudian KB, P, A, Jamak. Jamak. Akar katanya Ada. ada. Ada ya. Polanya Kita. ifta. Ininya move. Tayulun. Muftah. Ilun. Ini tunggalnya. Jamaknya karena ini Ilina. reguler jadi nggak saya polakan. Musta'ilina. Ya, Ya, kita ilina. artinya adalah orang yang orang mendapat yang petunjuk. Mendapat petunjuk. Oke. Tuhan engkau lebih mengetahui Bu dengan Elvis, halaman berapa Bu Elvis? Oh, 480. 480. 480, Pak. Kerjasama. Oke, kita terjemahkan. Sesungguhnya Tuhan engkau Engkau dia lebih mengetahui. lebih mengetahui. sesungguhnya Tuhan engkau Lebih mengetahui. dalam hal ini bisa maha mengetahui boleh. Ya, mungkin ini aja ya kan ini sesungguhnya Tuhan engkau dia lebih sesungguhnya Tuhan engkau dia lebih mengetahui. Atau sesungguhnya Tuhan Apa yang engkau sesat? dia maha tahu, boleh ya, maha mengetahui. Bisa juga sih. Dia sementara gini dulu Bapak Ibu ya. Lebih mengetahui apa? Gitu kan? Orang Yang sesat. Mengetahui apa yang orang gitu kan? yang Siapa yang atau orang yang? Ya siapa yang? Maksud saya ini B-nya dilewat gitu ya. Jadi dia lebih mengetahui siapa yang sesat sesat dari Dari jalannya. jadi nya berarti ke siapa? Jalan kembali ke gua. Ya, berarti dia huruf besar ya. Guanya kembali Sesat terapikan. Ya. dari jalannya. Ya. Jadi huruf besar karena Allah ya kembali ke Ya. Rob tadi, Robba tadi. Dan Ini mau diganti sesungguhnya Tuhan engkau dia maha mengetahui. Enggak sih, enggak. Karena ini ada ini ya. Siapa yang sesat lebih mengetahui aja. Bisa lebih, bisa paling. Paling bisa paling. Oke, itu ya. Satu. Kemudian dan dia ya Lebih mengetahui. dianya di sini Allah ya. Dan dia lebih apa paling enaknya nanti? Lebih Mengetahui Siapa yang orang-orang yang orang-orang yang mendapat petunjuk. orang yang mendapat petunjuk. Ya, oke. Sesungguhnya Tuhan engkau dia lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Kalau di Depak apa? Iya Pak yang jawabannya. Lebih paling apa mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Orangnya cuma sekali. Oh, kalau itu kita benar di situ. Maksud saya lebih atau paling di Depak? Paling. Paling. Nah, silakan mau paling mau lebih itu dua-duanya bisa. Sama. Boleh. Cuma ya. Saya lupa penggunaannya kapan pakai lebih pakai paling. Biasanya itu kalau ada pembanding itu pakai lebih. Paling itu kalau nggak ada pembanding. Jadi memang cocoknya paling. Paling ya. Ya, saya ganti ya. Setuju Bapak Ibu? Iya. Nah, biasanya lebih itu kalau ada pembandingnya. Allah kan nggak ada pembanding. Nggak ada yang bisa menandingi. Nggak ada yang bisa membanding. Maka apa? Paling. Lebih nggak salah sih. Nggak salah juga. Nggak salah. Cuma
tadi setahu saya tuh untuk membedakan itu. Ini paling. Ya. Apa kosakata yang baru Bapak Ibu? Nggak ada ya? Biasa. 100% mumtaz ya? Ya. 100% kosakatanya mumtaz. Susunan kalimatnya juga sebenarnya mumtaz 99% lah ya. Itu. Struktur kalimatnya sekarang. Silakan Bu Ella. 7 menit kan, jadi Pak Suharman karena tinggal 7 menit, jadi lanjutnya nanti kita bahas sisanya untuk struktur kalimat ya Pak Suharman ya. Iya. Terima kasih Pak Suharman. Oke, coba Bapak Ibu. Kira-kira apa tuh ininya? Kalau nggak ada Ina dulu deh, kalau nggak ada Ina. Robuka. Berarti otomatis ini subjeknya kan? Iya. Nah, predikatnya kira-kira mana? Predikatnya a'lamu ya? Nah, sejatinya ini itu adalah predikat. Berarti predikatnya berupa, ini tuh namanya kalimat nomina. Ya. Dengan subjeknya adalah robuka. Wa a'lamu itu dia juga kalimat nomina sebagai predikat. Jadi predikatnya berupa kalimat nomina. Ya, berupa kalimat. Nah, kalimat nomina ini subjek, ini predikat. Ya, Jadi predikat apa ya namanya? Ini berjenjang. Ya, berjenjang gitu. Nah, kata a'lamu sendiri kan mengetahui ya Bapak Ibu ya. Walaupun dia itu bukan kata kerja, tapi kan dia dibentuk dari kata kerja, artinya paling mengetahui atau lebih mengetahui. Sehingga ngasih ngegantung kalau nggak ada kelanjutannya gitu. Maka lebih mengetahui apa atau paling mengetahui apa? Nah ini mengetahui siapa yang mengetahui siapa yang juga nggak bisa berdiri sendiri. Maka itu pakai siapa yang sesat dari jalan Allah. Jadi ini itu satu paket dengan a'lam. Gitu. Tapi mengenali predikatnya dari a'lamu. Tapi a'lamu nggak bisa berdiri sendiri. Dia butuh objek mengetahui apa. Nah, di sini mengetahui siapa. Siapa. Nah, kata siapa yang juga masih nggak bisa. Ada kalimat selanjutnya. Nah, itu. Jadi sepaket ini menjadi predikat, tapi kunci predikatnya di sini. Di berantai. Itu struktur kalimat ya, Bapak Ibu. Oke. Sudah? Silakan ya. Ya, lanjut. Ya, sekarang ini kalau di sini siapa apa? Ini kan kalimat nomina juga, berarti ada subjek, predikat. Subjeknya yang mana? Huwa, betul. Predikatnya? A'lamu. Kata a'lamu tadi mengetahui apa? Mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ini sebenarnya enggak gitu sih, predikatnya ini aja. Nah, ini adalah pelengkap dari itu, a'lamu. Tapi ini nggak bisa disebut sebagai subjek lagi, nggak kayak tadi ya. Karena ilmu tadin itu adalah objeknya bagi alam. Mengetahui apa? Mengetahui siapa orang-orang yang mendapat petunjuk. Gitu kalau berantainya ya Bapak Ibu. Nah, oke, coba kalimat ini nggak ada yang kosakatanya biasa asing ya, sudah biasa. Tinggal struktur kalimatnya aja. Oke, 3 menit. Coba 3 menit dari ayat 1 coba sampai ayat 1 sampai ayat dibagi 2 lah ya, 1 sampai 4. Yang punya ayat tadi
1 sampai 5 deh Bu Adrias. 1 sampai 5 coba diterjemahkan tanpa melihat itu. 1 sampai 5 pelan-pelan Bu. Bu, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dini pena dan Apa yang mereka mereka tulis. ya lanjut. Tidaklah engkau Terhadap nikmat Tuhan engkau terhadap nikmat Tuhan engkau mabnu gila yang gila. Ya. Jadi sejatinya ya. Ya lanjut. Dan sesungguhnya bagi engkau pahala benar-benar pahala yang besar, yang tidak terputus. Ya. Lanjut. Dan sesungguhnya engkau benar-benar di atas akhlak yang agung. Lanjut ayat 5. Maka kelak engkau akan melihat dan mereka juga akan melihat. Nah, mumtaz. Lanjut ayat 6 sampai ayat 7 Pak Suharman tadi. Ayat 6. Ya, yang barusan kita bahas, Pak. Ya, siapa di antara kalian yang gila? Yang gila, betul. Yang gila. Siapa di antara kalian yang gila? Ya. Sesungguhnya Tuhan engkau lebih paling mengetahui. Ini huanya, dan sesungguhnya Tuhan engkau dia lebih mengetahui. Dia paling mengetahui. Dia yang paling mengetahui siapa yang sesat, siapa yang sesat, siapa yang sesat dari jalannya. Dan dia paling mengetahui. Dapat petunjuk. Mumtaz. Nah, jadi Bapak Ibu sejatinya bi ini itu pasangannya dari A5. Iya. A5. Jadi kita lihat kekonsistenannya A5. Jadi nanti bisa mengamati ya kalau ada A5 itu penggunaannya dia pakai ya kalau seandainya itu dia pakai enggak juga ya. Tapi di sini B ya. Oke. Nah, ntar kapan-kapan kita amatin di kamus ini ya penggunaan B ini ada petunjuk apa artinya. Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Iya benar. Makasih Bu Adrias. Makasih Pak Suarman. Kita lanjut. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Ini tumben hari Sabtu tapi alhamdulillah banyak. Makasih banyak Bapak Ibu semuanya. Kalau ada salah-salah kata dan juga salah dalam menyampaikan karena saya juga dalam proses belajar sama dengan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada kebenaran dari Allah, kalau ada kesalahan dari saya sepenuhnya. Saya kembalikan ke Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Tadi itu kebetulan ada perbaikan lampu di masjid. Jadi anak masjid kebetulan takmir masjid ada. Jadi saya harus menemani tukangnya. Kata bucut alasan. Enggak boleh. Itu suuzon. Unicut tak boleh suuzon itu. Sebelum berantem saya tanyain. Jadi tutup dulu. Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama proses pembelajaran kita pada sore hari ini.
Sebagaimana biasa, marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi